Aksi unjuk rasa menolak penggusuran warga di wilayah Rempang, Batam berakhir ricuh. Petugas keamanan pun terus disiagakan di lokasi unjuk rasa. Baca Pres PDIP Ganjar Pranowo muncul dalam tayangan azan maghrib di sebuah stasiun televisi. Sejumlah pihak beranggapan siaran azan tersebut mengarah pada politik identitas dan terkait kampanye Pilpres. Namun hingga sore tadi tayangan azan tersebut masih disiarkan. Semua akan kami kupas tuntas dalam Apa Kabar Indonesia Malam. Tentu ada saja yang pro dan juga ada yang kontra setiap melihat manuver-manuver dari Baca Pres bakal calon presiden akhir-akhir ini. Termasuk juga melihat kemunculan dari Ganjar Pranowo yang tampil di tayangan azan maghrib di salah satu TV swasta. Lalu apa kata pengamat dan juga apa kata MUI? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda di awal pekan ini? Saya Putri Viola menemani Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Nanti kita akan lihat apakah kemunculan Ganjar Pranowo di tayangan azan maghrib termasuk juga bagian dari politik identitas. Tapi sebelumnya seperti biasa, tim kami sudah merangkum dan juga sudah merangkai rangkaian kabar-kabar menarik sebagai pembuka jumpa kita. Kita akan lihat ini kecelakaan yang terjadi di Nusa Tenggara Barat yang melibatkan sebuah mobil operasional dari RSUD NTB. Mobil operasional milik Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa, Nusa Tenggara Barat mengalami kecelakaan tunggal dan akibatnya pengemudi dan rekannya harus dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka. Mobil dengan nomor polisi EA 9057AZ terbalik saat melintas di Jalan Garuda depan Bandara Sultan Hadudin Sumbawa Besar. Mobil terguling di bagian pembatas tengah jalan saat melintas kembali ke rumah sakit usai mengambil BBM ke salah satu SPBU. Akibatnya kondisi mobil rusak parah, semua kaca mobil pecah akibat terhempas. Direktur RSUD Sumbawa, Dr. Nita Aryani, yang datang ke lokasi menyebutkan dua orang yang merupakan supir dan rekan kerjanya sempat dilarikan ke UGD, namun kini keduanya sudah diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Pihak kepolisian dari Satlantas Polres Sumbawa tiba di lokasi dan langsung melakukan normalisasi lalu lintas sambil melakukan proses evakuasi. Berikutnya pemirsa kita lihat ini adalah video yang memperlihatkan seorang wanita bernama Seri Depi usia 27 tahun warga seberang Ulu Kota Palembang dan anak balitanya bernama Fatih Akbar masih berusia 1 tahun yang sedang merangkak dari truk yang ringsek dan ini menjadi viral di media sosial. Keduanya adalah penumpang mobil Colt diesel yang mengalami kecelakaan dan beruntung ibu dan anak tersebut selamat dalam insiden ini. Hanya mengalami luka ringan lecet di kepala dan juga bagian tangan. Akibat kejadian ini, dua orang supir truk dan tronton mengalami luka berat dan harus dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Harapan Bunda, Lampung Tengah. Dan berikutnya pemirsa, peristiwa kecelakaan terjadi di Jalan Lingkar Bumi Ayu Brebes pada Minggu malam. Akibatnya seorang sopir truk tewas. Anda bisa menyaksikan di layar kaca ini adalah sebuah truk kontainer mengalami kecelakaan di pertigaan Jalan Lingkar Bumi Ayu Brebes tepatnya di depan Terminal Lama. Truk kontainer pengangkut gula pasir dari Cilacap menuju Jakarta mengalami remblong saat berada di turunan flyover Kretek. Dan truk yang melaju kencang sempat menabrak pembatas jalan dan beberapa warung hingga akhirnya terbalik. Sopir truk kontainer tewas di lokasi kejadian. Dan pemirsa berikutnya kita akan lihat kabar mengenai seorang oknum TNI yang berkendara melawan arah di tol MBZ dan juga menyebabkan kecelakaan beruntun.
Sebuah video yang menjadi viral di media sosial memperlihatkan situasi usai terjadinya kecelakaan beruntun di Tol Layang MBZ pada Sabtu pagi lalu. Sejumlah mobil ringsek gara-gara kendaraannya dikemudikan seorang oknum TNI melawan arah. Akibat peristiwa ini, beberapa orang terluka. Lalu lintas di Tol Layang MBZ juga sempat ditutup dan dialihkan ke bawah. Kepala Penerangan Kodam Jaya Jayakarta, Kolonel Infantri Herbert Andi Amino Sinaga, mengungkapkan anggota TNI yang terlibat dalam kecelakaan beruntun di Tol MBZ, yakni Let 2G, memiliki masalah psikologis. Selain itu, Let 2G juga tengah dalam proses pengawasan dari Kodam Jaya Jayakarta. Saat ini pelaku masih dalam perawatan di rumah sakit karena dalam kondisi syok. Adapun tindakan hukum, dari Pomdam Jaya, saat ini pelaku sudah ditangani oleh penyidik Pomdam. Namun karena faktor kesehatan si Let 2G ini, yang bersangkutan belum bisa memberi keterangan, saat ini sedang dalam perawatan di rumah sakit RSPAD. Nah, penyidik Pom ini juga telah melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi ya. Saksi-saksi, baik itu saksinya dalam korban maupun saksi pelapor, dan juga melengkapi barang-barang bukti. Ya, barang-barang bukti dalam olah TKP di tol tersebut. Itu ya proses hukumnya. Perlu kita ketahui juga bahwa penyebab kejadian ini, Let 2G ini memiliki riwayat penyakit. Ya, kondisi psikologinya juga tidak kurang sehat dan sedang dalam pengawasan satuan. Nah, namun pada hari libur, tepatnya hari Sabtu kemarin itu tanggal 9, ya, yang bersangkutan pergi, yang jelas pasti dengan waktu yang subuh, setelah mungkin subuhan, pergi mengendari mobil tanpa izin dari satuannya, berarti tanpa izin dari termasuk dengan pimpinannya. Tim TV One mengabarkan. Dan berikutnya pemirsa, kita akan lihat aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh warga Rempang Batam yang menolak penggusuran di wilayahnya. Sudah Pak, sudah. Cukup, sudah. Pemirsa, warga menolak pengembangan kawasan Rempang Batam karena berakibat pada penggusuran warga adat setempat. Aksi yang semula kondusif tiba-tiba menjadi rusuh. Petugas keamanan pun terus disiagakan di lokasi unjuk rasa. Pemirsa, untuk bisa mengetahui bagaimana kondisi malam hari ini, rekan kami Alboin saat ini sedang berada di lokasi dan juga akan mengabarkan untuk Anda. Alboin, saat ini hingga Senin malam ini bagaimana kondisi di sana? Apakah kericuhan juga tetap terjadi? Baik, Putri dan pemirsa, dapat kami laporkan pada bahwasanya bahwa malam hari ini memang situasi di Kota Batam sudah kondusif pasca bentrokan tadi siang. Bentrokan itu terjadi saat ribuan warga dari Pangkalan yang didukung atau dibantu oleh beberapa warga Melayu dari berbagai kota di Provinsi Pulau Riau. Nah, sebenarnya tadi siang ini aksi ini rasanya berlangsung normal seperti biasa, dan para pengunjuk rasa juga ingin meminta klarifikasi ataupun penjelasan dari BP Kawasan sebagai operator untuk melaksanakan pembangunan kawasan strategi Rempang Galang. Nah, namun memang tadi kepala DP Kawasan dan juga Kapolres sempat menemui para warga dan juga sempat terjadi semacam dialog antara kedua belah pihak. Nah, pada saat itu melalui koordinatornya menyampaikan ada beberapa tuntutan seperti mereka menyampaikan tuntutan seperti menolak penggusuran 16 kampung tua di Rempang, kemudian mendesak Polri membubarkan posko yang didirikan di wilayah Rempang, kemudian menghentikan intimidasi dan kekerasan terhadap warga, dan selanjutnya meminta Presiden Jokowi membatalkan penggusuran 16 kampung tua.
Nah, pada saat itu disampaikan, BP kawasan sudah menjelaskan bahwasanya memang itu sudah menjadi tugas BP kawasan melaksanakan perintah dari pemerintah pusat untuk menjalankan proyek pembangunan kawasan di Rempang Dalam. Nah, dari Kapolresta Barelang juga menyampaikan apa yang dilakukan itu adalah untuk mengamankan situasi di Rempang Dalam. Nah, dialog itu sebetulnya tidak ada semacam hanya berlangsung seperti itu saja. Dan kemudian kepala BP kawasan dan Kapolresta Barelang meninggalkan warga, dan disitulah tiba-tiba terjadi semacam kekecewaan daripada warga, dan kejadiannya pun berlangsung spontanitas. Warga langsung melempari berbagai apa yang ada dikatakan seperti aqua, batu-batu, dan juga besi yang ada pada mereka. Seperti itu, Putri. Baik, Alboin, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Kita akan terus tunggu bagaimana perkembangan selanjutnya. Selamat malam, Alboin. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kami akan jeda sejenak. Saat kami kembali, kami bawa Anda untuk bisa mendengarkan bagaimana pandangan narasumber terhadap kemunculan Baca Pres Ganjar Pranowo di sebuah azan maghrib yang tayang di sebuah televisi swasta. Apakah ini bisa dimasukkan, digolongkan dalam politik identitas? Sesaat lagi. Ada yang bilang curi start, ada juga yang bilang bahwa ini termasuk bagian dari politik identitas. Seorang bakal calon presiden menggunakan simbol-simbol agama untuk bisa mendapatkan suara rakyat, untuk bisa mendapatkan kemenangan dalam kontestasi pemilihan. Tapi nggak banyak, ataupun juga nggak sedikit juga maksud saya, nggak sedikit juga yang kemudian menilai bahwa ini nggak ada apa-apanya kok, dan bahkan menilai bahwa ini adalah keren, dan juga bisa diikuti oleh bakal calon presiden lainnya. Lalu bagaimana dengan pandangan para narasumber yang hadir pada malam hari ini? Saya akan perkenalkan kepada Anda satu persatu. Sudah hadir di samping saya Pak Kiai Haji Khalil Nafis selaku Ketua MUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Selain Pak Yai Khalil Nafis, juga ada di mana narasumber lainnya sudah bergabung dalam perbincangan ini secara daring. Ada Mas Guntur Romli, Ganjaris ataupun juga pendukung Ganjar Pranowo. Selamat malam Mas Guntur Romli. Selamat malam. Baik, dan juga ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Bang Ade Armando selaku politisi PSI. Selamat malam Bang Ade Armando. Malam. Baik, Bang Ade, langsung saja saya ini akan mencuplik dari akun X begitu kan, yang Anda nge-tweet Bang Ade. Jadi saya mungkin bisa sampaikan kembali apa yang Anda
tulis di sini atau di akun medsos ini, masa serendah ini sih kampanye politiknya? KPI kan punya aturan yang melarang disusupkannya iklan dalam azan televisi. Jangan mentang-mentang pemilik TV-nya adalah pendukung Ganjar, terus jadinya boleh ada iklan Ganjar dalam azan. Bang Ade ini menulis ini sebagai seorang akademisi, sebagai seorang politisi, atau sebagai apa sebenarnya? Sebagai ketiga-tiganya ya, sebagai politisi, akademisi, warga negara. Jadi saya kaitkan dengan pengantar Anda tadi ya. Jadi yang saya kritik ini nggak ada kaitannya dengan mencuri start ya, ataupun misalnya politik identitas. Buat saya sebetulnya iklan seorang kandidat dengan aroma agama, dengan simbol-simbol agama, itu adalah sebuah hal yang wajar saja dilakukan di era ini ya. Ya tentu saja agar tidak misalnya dituduh ini berpihak hanya pada salah satu agama, memang kalau bisa barangkali contohnya Pak Ganjar lah ya, kalau Pak Ganjar menunjukkan bahwa dia itu ke masjid sholat, dia juga mungkin perlu juga bikin iklan, dia datang ke gereja gitu ya, bertemu dengan umat Kristen, bersahabat di sana, atau mungkin merayakan Natal, dia datang ke wihara dan seterusnya. Supaya jangan dituduh melakukan politik identitas. Tapi sebetulnya beriklan dengan menampilkan sosok religiusitas orang kandidat itu biasa-biasa aja. Menurut saya itu tidak perlu dipersoalkan. Dan kalau dibilang misalnya mencuri start, ya kan memang kita tahu sejak lama pun berbagai pihak, misalnya partai-partai politik sudah bikin kampanye, yang paling terkenal kan yang PAN itu ya. Itu kan udah berulang kali setiap hari muncul di layar televisi kita. Jadi kalau sekarang Pak Ganjar juga melakukannya, itu adalah hal yang wajar. Yang buat saya jadi persoalan adalah yang melanggar aturan dan hukum adalah karena dia ditampilkan di siaran azan, ya program azan. Kalau itu ya memang nggak boleh, ada aturannya. Aturannya yang mengeluarkan adalah KPI. KPI itu udah bilang bahwa tidak boleh siaran azan itu disusupi dengan iklan built-in. Itu jelas ada kalimatnya. Dan kemudian Undang-Undang Penyiaran juga menyatakan bahwa setiap stasiun televisi harus menjaga netralitas. Jadi dalam menjelang pemilihan presiden tahun 2024 ini, walaupun Pak Haritanu itu adalah pemilik stasiun televisi, banyak ya, ada 4 kalau nggak salah, dan dia adalah, jangan karena dia adalah seorang pendukung Pak Ganjar, kemudian dia memanfaatkan stasiun televisinya untuk mengkampanyekan Pak Ganjar, apalagi di sebuah siaran azan. Itu betul-betul kalau menurut saya so low, sangat rendah. Tapi kritik saya tidak tujukan kepada Pak Ganjar ya. Pak Ganjar ini kan cuma jadi objek dari si iklan itu ya. Dialah yang dipilih menjadi talentnya di sana. Dan itu jelas dalam rangka kampanye terhadap dirinya. Tapi kan yang bersalah, kalau ada yang bersalah nih, dan saya yakin ada yang bersalah, itu adalah pembuat iklannya ya, dan orang yang menyiarkannya ke publik, yaitu stasiun televisinya. Jadi harus clear dulu, yang saya kritik adalah bukan soal kubu Pak Ganjarnya, bukan Pak Ganjarnya, bukan politik identitasnya, bukan curi startnya. Baik. Kami itu sudah dulu ya. Baik, kami sudah tahu sekarang bagaimana sudut pandang dari Bang Ade Armando. Bang Guntur Romli juga mungkin bisa berikan tanggapan mengenai hal ini. Iya, terima kasih Mbak. Jadi ini kalau disebut dengan kampanye politik tentu saja bukan. Tapi kalau disebut dengan kampanye untuk sholat, itu benar. Azan itu kan mengajak orang untuk sholat. Dan dalam video itu tidak ada simbol-simbol partai politik, tidak ada simbol-simbol capres. Jadi kalau disebut sebagai kampanye mengajak orang sholat, itu benar. Dan menurut saya seorang mengekspresikan identitas keagamanya itu merupakan hak, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Dan Mas Ganjar mengekspresikan dia sebagai seorang muslim yang baik, sebagai muslim yang taat, yaitu hak dia, dan kita harus menghormati. Dan juga kalau kita lihat rekam jejak Mas Ganjar, kan memang kehidupannya dia memang seperti itu. Mas Ganjar punya acara Jatang Bersolawat 10 tahun bersama Habib Syekh. Mas Ganjar terekam dengan sholat Idul Fitri bersama Pak Jokowi, sholat Jumatan, ketahlilan, sholawatan, istighosahan, dan lain sebagainya. Bersama para ulama, para habib, dan para kiai. Jadi itu menunjukkan ekspresi identitas keagamaan seseorang, spiritualitas keagamaan seseorang. Dan itu masing-masing warga negara punya hak. Ya tidak hanya Mas Ganjar, yang politis yang lain, misalnya dia seorang religius, seorang Kristen, rajin ke gereja, menampilkan simbol dia, silakan. Orang yang Hindu, orang yang Buddha, dan sebagainya. Ekspresi inilah yang menyebabkan kita menjadi bangsa yang besar karena berbineka.
dan beragam bertoleransi, ya kan? Karena dengan itulah kita bisa melihat perbedaan-perbedaan yang ada dan merangkai dalam persatuan. Nah, juga ketika misalnya muncul bahwa ini apakah kampanye atau politik identitas, saya katakan bahwa tidak. Kita perlu membedakan itu soal yang politik identitas, ya, bahwa menggunakan agama, menggunakan suku untuk memecah belah, untuk merendahkan yang lain. Tapi ini kan tidak, Mas Ganjar. Dalam tayangan azan itu adalah untuk mengajak kepada kebaikan, melakukan kampanye agar orang sholat, dan dia belum menjadi apa-apa, ya. Kecuali misalnya dia ketika menjadi presiden atau memasukkan programnya harus ada kegiatan sholat berjamaah. Nah, itu menurut saya yang bisa masuk politisasi agama. Tapi seseorang yang mengekspresikan identitas keagamaannya itu merupakan bagian dari hak seseorang warga negara, dan itu yang dilindungi oleh undang-undang. Demikian, Mbak. Bang Tommy, berarti ini bukan termasuk iklan built-in di dalam azan seperti tadi yang dikatakan oleh Bang Ade Armando, bukan tergolong itu, tapi ini adalah tergolong mengkampanyekan sholat, mengajak orang-orang untuk sholat. Begitu maksud Anda, Bang Guntur? Ya, betul. Ya, betul. Baik, nanti kita akan bahas lebih dalam mengenai hal ini. Bang Ade Armando bisa berikan tanggapan apa yang disampaikan oleh Bang Guntur Romli, termasuk juga Pak Kiai Khalil Nafis, tapi setelah jeda kami akan segera kembali saat lagi. Saya berpesan kepada seluruh ikhwan dan akhwat Thariqah Al-Tijani ini, agar nanti ketika memilih para pemimpin, memilih calon pemimpin kita, calon presiden dan wakil presiden kita, dicek betul rekam jejaknya. Dicek betul, jangan asal dikasih uang milih, jangan. Ya, jangan asal dikasih sembako. Harus dicek betul, pernah enggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat. Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini, ya, pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Ya, agama seharusnya melindungi kepentingan seluruh umat. Islam diajarkan sebagai sebuah agama rahmat, rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil Islam tok, enggak. Bukan rahmat satu kelompok saja, tidak, tetapi rahmat semua kelompok, rahmat semua golongan. Sekali lagi, kalau ada calon pemimpin yang punya rekam jejak memperalat agama untuk kepentingan politiknya, jangan dipilih. Masyarakat harus melihat bagaimana track recordnya. Pernah nggak calon pemimpin ini kemudian mempergunakan agama untuk memenangkan kepentingannya, untuk bisa memenangkan pemilihan umum? Termasuk juga itu yang menjadi pesan dari Menteri Agama. Pak Kiai melihatnya bagaimana? Apakah kemudian yang ditampilkan oleh Baca Pres Ganjar Pranowo termasuk itu tergolong juga menggunakan agama sebagai alat untuk bisa memenangkan kepentingannya? Itu yang bedanya antara identitas politik dengan politik identitas. Identitas politik itu niscaya, tapi politik identitas itu dilarang. Artinya apa? Kita berpolitik menunjukkan identitas kita. Saya Muslim, saya rajin sholat, saya juga soleh atau taat dalam beragama. Itu sah-sah saja. Dan saya senang ngelihat Pak Ganjar menjadi iklan di adzan, itu saya senang. Tapi nggak tahu persoalan nanti melanggar aturan dari KPU itu lain lagi. Tapi sebagai insan saya nidai, saya senang ada yang membantu calon pemimpin kita atau pemimpin kita, calon pemimpin nasional itu mengiklankan bagaimana jadi muslim dan muslim yang baik, dia sholat. Itulah identitas dirinya. Yang saya tidak setuju adalah ketika dia mengatasnamakan agama Islam, kemudian dia menafikan, merendahkan, bahkan melarang dari agama lain untuk menjadi pemimpin nasional. Atau untuk kemenangan dirinya, orang yang berbeda dengan kita secara agama, ras dan suku itu kita nihilkan, kita hancurkan, kita rendahkan. Itu yang saya sebut dengan politik identitas. Tetapi orang menggunakan dirinya ya sebagai identitas politik nggak bisa dihindarkan, itu niscaya. Saya umpamanya Muslim,
Saya berpolitik untuk kepentingan nasional. Saya tunjukkan kalau ajaran Islam saya adalah rahmatan lil alamin. Apa salahnya? Yang tidak boleh, kalau orang nggak milih saya, maka berarti dia kafir. Nah, berarti dia non-muslim, karena saya calonnya muslim. Itu yang disebut dengan politik identitas yang dilarang. Tapi menunjukkan kesalahan, saya pikir sah-sah saja. Baik, Bang Ade Armando, tadi juga mungkin bisa diberikan tanggapan apa yang disampaikan oleh Bang Guntur Romli. Kalau Pak Ganjar Pranowo ini bukan mengiklankan dirinya, tapi mengkampanyekan ajakan untuk sholat. Bang Ade. Iya, saya setuju dengan Pak Kiai Nafis ya. Nah, tadi Pak Kiai Nafis secara sangat jelas mengatakan MUI juga tidak keberatan kalau ada iklan yang menampilkan Pak Ganjar dalam sosok religius, ya. Karena itu kan memang jelas iklan. Saya rasa MUI pun melihat itu. Kalau itu memang tidak ada masalah, bahwa kan kalau orang itu sholat, orang itu misalnya berzakat, ya, melakukan amal-amal ibadah yang diwajibkan misalnya di dalam Islam, maka kita bisa harapkan bahwa orang itu memang punya integritas yang baik lah. Begitu juga dengan seperti saya katakan tadi, yang paling bagus juga kalau sampai misalnya dalam iklan Pak Ganjar itu dia menampilkan sosok keberagaman dia, menghargai umat beragama lain, misalnya dengan hadir di acara ibadah umat Kristen atau memberi selamat pada saat Natal, misalnya hal-hal semacam itu. Itu adalah hal-hal yang menurut saya sangat adil, fair, ditonjolkan dalam iklan-iklan politik semacam ini. Itu lazim dilakukan dimanapun kan, ya, tidak ada sesuatu yang salah dengan itu. Begitu juga dengan kalau Pak Prabowo mau memperlihatkan sosok kereligiusan dia, atau Pak Anies misalnya, ya, menunjukkan juga sosok kereligiusan dia juga sholat, dia juga hadir di masjid dan seterusnya. Itu semua adalah hal yang biasa-biasa saja, normal-normal saja. Tidak ada yang dilanggar di situ dan sebaiknya memang tidak dilarang hal semacam itu. Makanya saya tadi katakan di awal, kalau nanti atau ini mau dikembangkan, si pihak kampanyenya Pak Ganjar mau mengembangkan, bikin deh iklan-iklan yang menampilkan sosok religiusitas Pak Ganjar, tapi jangan di dalam azan, ya. Yang saya persoalkan adalah azan itu kan ajakan sholat. Azan itu sendiri adalah ajakan sholat, ya, atau penanda bahwa sholat sudah tiba, kan? Baik. Ya sudah, biarkanlah itu, nggak usah dipolitisasi, tidak usah ditunggangi dengan kepentingan apapun. Tampilkan saja orang-orang biasa untuk talent-talent biasa yang normal, yang menarik, yang tampak soleh untuk menjadi talent di dalam iklan-iklan tersebut. Janganlah bawa orang-orang yang tahun depan tuh akan maju dalam pertarungan presiden, itu yang buat saya bermasalah. Itu yang saya katakan sebagai kok rendah amat sih bentuk kampanyenya, nggak usah gitulah caranya. Baik, Bang Guntur Romli. Jadi saya setuju dengan Pak. Ya, silakan dilanjutkan Bang Ade. Silakan. Ya, saya mau bilang bahwa saya pikir, makanya saya ketika ditanya gimana pendapat saya maksudnya tentang sikap MUI, saya pikir sikap MUI itu bersikap sesuai dengan otoritas mereka, kan, ya. Tentu saja jawabannya adalah menganggap itu nggak masalah. Agak lucu kalau misalnya justru MUI bilang bahwa itu bermasalah, karena memang tidak bermasalah. Dan saya yakin Menteri Agama ketika dia mengatakan jangan pilih orang yang punya rekam jejak menggunakan agama sebagai dalam kepentingan politik, itu yang dia maksud tidak sampai ke tahap orang-orang seperti Pak Ganjar yang berusaha membangun sebuah image tentang dirinya. Dan kebetulan seperti tadi dikatakan Mas Guntur, kan Pak Ganjar itu bukan sekarang aja memang sesoleh itu, memang dia itu orangnya soleh, ya. Tapi memang kalau itu ditampilkan dalam azan itu problematik, dan saya bilang itu jadinya counterproduktif buat Pak Ganjar. Pak Ganjar tuh nggak salah. Yang jadi persoalan tim kampanyenya. Dan satu lagi stasiun televisinya. Stasiun televisi RCTI MNC itu seharusnya sadar bahwa itu ada dalam aturan KPI larangan tersebut. Itu ada rujukannya di dalam undang-undang penyiaran. Bagaimana mungkin mereka tetap menyajikan iklan semacam itu? Kalau tim kampanye Pak Ganjar nggak ngeh kali ya ada aturan semacam itu, saya ngerti juga sih. Ya barangkali emang karena mereka nggak belajar. Kalau misalnya KPU sekarang bilang kita nggak bisa, atau Bawaslu mengatakan bahwa kami nggak bisa menegur itu karena belum masa kampanyenya masa kampanye belum tiba, ya itu wajar, memang itu semua wajar. Yang jadi paling masalah menurut saya, yang paling perlu dipermasalahkan adalah stasiun televisi yang menyiarkannya dan tim kampanye yang membuat, yang merancang, yang memasang iklan tersebut di dalam acara azan.
Itu menurut Baik. saya yang jadi persoalan. Baik, Bang Guntur Romli, tim kampanye dari Pak Ganjar Pranowo disentil oleh Bang Ade Armando. Gimana? Kemudian juga disebutkan bahwa tampil di azan semacam itu malah jadi kontraproduktif, Bang Guntur Romli. Kami tidak tahu terkait dengan soal azan itu tidak tahu menahu. Makanya kita sebut itu bukan bagian dari kampanye. Bukan kampanye politik, bukan kampanye capres, bukan kampanye pilpres. Itu kampanye pribadi Pak Ganjar untuk ngajak orang sholat. Jadi itu. Nah, jadi kalau memang persoalannya itu adalah televisi tersebut, ya silakan Anda protes ke sana. Tapi juga harus fair dong. Apakah Anda juga melihat ada stasiun televisi yang lain juga memproduksi hal yang sama? Kenapa hanya Pak Ganjar yang Anda kritik? Ya, itu kan pertanyaan di situ. Nah, kemudian juga saya lebih suka dan mendukung ya pernyataan Kiai Khalil Nafis tadi yang membedakan antara politik identitas dan identitas politik seseorang. Ya itulah hak pribadi seseorang untuk mengekspresikan, menampakkan bahwa dia memiliki nilai-nilai akar, nilai agama, nilai suku, nilai budaya, yang itu dilindungi oleh undang-undang. Dan kita tegaskan bahwa soal azan Pak Ganjar itu kita tidak mau tahu menahu ya, soal bukan bagian dari tim kampanye, bukan dari tim partai politik, kami tidak tahu menahu soal terkait itu. Jadi jangan ditarik ini ke persoalan politik, ke persoalan kampanye. Makanya saya lihat dong rekam jejaknya Pak Ganjar. Apakah Pak Ganjar itu mendadak soleh gitu kan? Apakah mendadak rajin sholat ya? Dan makanya di kita dilihat kalau rekam jejaknya seperti itu, bisa Anda mempertanyakan soal ini kaitan dengan kampanye, mau menjelang pilpres tiba-tiba muncul di azan. Nah, itu kan bisa make sense soal itu. Tapi selama ini kalau memang kehidupannya dia seperti itu, dan kan kita sebutkan tadi bahwa tim kampanye tidak pernah tahu menahu soal-soal itu ya, itu bagian dari katakan hak pribadi seorang Ganjar Pranowo yang ingin mengekspresikan kecintaannya terhadap agamanya. Dan juga kita melihat Mas Ganjar itu tidak menjadi persoalan meskipun dia rajin sholat, dia seorang muslim yang baik, tapi tetap seorang pemimpin yang inklusif. Dia juga datang ke gereja, ngobrol dengan ke pura, ke wihara. Jadi kadang-kadang banyak tuduhan bahwa orang yang katakanlah toleran, kemudian juga yang mutawasid, orang yang moderat, dianggap juga tidak terlalu kuat dalam nilai-nilai keagamanya, dan terbukti kepada Pak Ganjar itu salah. Dan juga yang perlu diingat bahwa Capres PDI Perjuangan sejak 2014, 2019 selalu dituduh dengan fitnah yang macam-macam. Pak Jokowi disebut dengan PKI lah, kemudian disebut dengan non-muslim, agamanya habertus, yang mungkin karena waktu itu Pak Jokowi belum mau menonjolkan identitas keislamannya. Dan ini yang sekarang kita lihat Pak Ganjar tidak menerima tuduhan-tuduhan seperti itu, karena memang perjalanan hidup Pak Ganjar ya penuh dengan ritual-ritual religiusitas yang ditampakkan ya. Bersama wakilnya kalau di Jawa Tengah bersama Gus Yassin gitu, Mbak. Baik Pak Guntur Romli, tadi kalau ngomong soal tuduhan saya juga jadi teringat. Nah, ini juga mengingatkan saya kepada pendapat sebagai masyarakat. Tampilnya Pak Ganjar kemudian di tayangan azan ini adalah upaya untuk bisa menghapus beberapa pernyataan yang lalu bahwa Pak Ganjar Pranowo ini menyukai film dewasa. Bagaimana Pak Guntur Romli? Oh, itu tidak ada hubungannya Mbak. Itu soal terkait itu kan bahwa Mas Ganjar itu ya dia sangat religius, dia seorang muslim yang taat, itu sudah terekam jelas dengan perjalanan hidupnya. Dan itu juga tidak bisa katakanlah hanya untuk membantah segala sesuatu yang bersikap negatif. Ini kan terkait tema yang berbeda menurut saya itu ya. Jadi bukan untuk menghapus image seperti itu ya Bang Guntur Romli ya? Kami hanya memastikan saja karena ini juga beredar di kalangan masyarakat. Hal itu tidak ada. Ya memang ini bagian dari syiar lah ya, untuk ngajak orang yang sholat dalam bentuk azan, saya kira itu tidak masalah gitu kan. Baik, penutup juga mungkin dari Pak Kiai mengenai hal ini. Iya, saya sebagai tadi dai berharap juga calon yang lain juga begitu. Yang punya identitas muslim, tunjukkan kemuslimannya. Nanti mau ada kandidat dari non-muslim, tunjukkan sebagai non-muslim, nggak usah ditutup-tutupin. Sehingga masyarakat tahu tentang dirinya. Cuma saya bercanda saja ketika Pak Ganjar itu wudhu, kok nggak diangkat. Kebiasaannya orang kalau mau sholat itu kan buka dulu begini nih, biar nggak basah. Ini kelihatan punya Pak Ganjar nggak sampai dibuka. Ini kayaknya tim kreatifnya kurang bagus juga. Kurang detail berarti. Kurang detail. Saya ngeliat, mengingatkan. Nah, saya ingat aja. Ini nanti tuh basah kuyup kalau terusin tuh wudhunya Pak Ganjar. Cuma setelah itu memang dipotong langsung pergi sholat tuh ya. Ini bercanda aja ini. Bang Ade, saya dengar ketawanya juga paling kencang. Silakan Bang Ade, mungkin terakhir juga. Wajah Kiai. Tim kreatifnya kurang pinter kayaknya. Ya mungkin terakhir Bang Ade singkat-singkat ya. Itu masih membasuh wajah Kiai. Bukan yang lengan. Kalau lengan udah digulung sepertinya itu.
Tapi biasanya itu mulai buka wajah itu udah gitu duluan tuh Mas Guntur. Jadi, nah biasanya udah dari awal itu bukan pas di tengah karena tangan sudah basah berikutnya itu. Enggak, itu menurut saya. Iya. Menurut saya menunjukkan bahwa ini sebetulnya enggak sesuatu yang disetting ya. Cuman tim kreatifnya itu kerjanya nggak beres seperti kata Kiai Nafis tadi. Baik Bang Ade. Jadi itu saya jangan membuat spekulasi yang tidak tahu ya, menurut saya itu kan. Ya. Kita saja juga nggak tahu tuh penjelasan spekulasi kayak gitu, nggak perlu lah kayak gitu. Baik, Bang Ade terima kasih sudah memberikan pandangannya. Bang Guntur Romli juga terima kasih sudah memberikan keterangan mengenai hal ini. Pak Kiai juga terima kasih sudah mengedukasi masyarakat juga. Kita terima kasih. Ya, kita akan tunggu nanti bagaimana kemudian hasil dari penelusuran dari pihak KPI. Kita nanti masih akan membawa Anda bisa melihat kabar-kabar menarik lainnya, tapi setelah jeda berikut ini kami sudah kembali. Pemirsa, kebakaran di Savana gara-gara foto pra-pernikahan yang terjadi beberapa hari lalu ini meluas bahkan juga sampai menyebabkan adanya tornado api. Aduh, iki lho, ayo. Paranana iki gini wis. Paranana wis akeh. Tornado api terlihat di Sabana Watangan, kawasan Taman Nasional Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. Tornado api terjadi saat angin kencang berembus ke api besar kebakaran sabana hingga menghasilkan udara panas dan terlihatlah pusaran api. Pemandangan mengenaskan ini tersaji di sabana yang semula menjadi salah satu daya tarik wisata di Gunung Bromo. Begitu asri pemandangan di sabana tersebut sampai-sampai Sabana Watangan mendapat julukan Bukit Teletubbies karena serupa dengan bukit-bukit di serial anak-anak asal Inggris Teletubbies. Sayang, kini semuanya musnah. Pantauan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru masih terpantau sejumlah titik api yang sayangnya kini mulai merambat ke area Gunung Batok dan Kabupaten Malang. Pemadaman tersebut sulit dilakukan karena kontur permukaan area yang terbakar dipenuhi dengan medan curam dan terjal, ditambah dengan sumber air untuk pemadaman yang saat ini sulit dicari akibat musim kemarau. Ini Gunung Watangan. Nah, Gunung Watangan itu sekarang masih merembet ke bawah. Total berapa sekitar luasan yang sudah kita belum rilis. Karena ini kan masih berlangsung kegiatan pemadaman. Pak Bambang, mungkin ada upaya pakai heli atau gimana? Ini kemarin kami konfirmasi BPBD itu rencana mau menurunkan heli. Tapi ini sementara kami masih berusaha dengan manual ya? Iya, dengan TNI Polri, masyarakat, kemudian relawan, dan juga ini ada paguyuban jeep, udah, PKL, semua kita libatkan. Kerugian lain diderita warga sekitar. Gara-gara kebakaran tersebut, sampai saat ini destinasi wisata di Bromo masih ditutup untuk wisatawan. Imbasnya 40% wisatawan yang sudah memesan untuk kunjungan ke sana melakukan pembatalan. Terpengaruh sekali. Kebetulan ini sudah memang viral sekali dan memang banyak pengunjung yang antusias, yang penasaran ingin datang ke Bromo hanya cuma melihat kebakaran. Tetapi kebanyakan kan orang-orang yang wisatawan asing itu yang datang ke Bromo kan sudah jauh-jauh hari, sudah booking, sudah banyak yang membatalkan. Itu hampir 40% pembatalan ini dampaknya dari karena Bromo ditutup. Wisatawan asing yang terlanjur datang ke Bromo mengaku kecewa karena destinasi yang hendak mereka tuju kini ditutup. Mereka menyayangkan kebakaran yang menghancurkan alam yang indah tersebut. Semua itu akibat ulah 6 pelaku foto pra-pernikahan. Dari ke-6 orang itu, polisi baru menetapkan 1 tersangka. Namun, polisi tak menutup kemungkinan 5 orang lainnya yang kini berstatus saksi bisa dinaikkan statusnya jadi tersangka. Karena itu, kemarin polisi melakukan olah tempat kejadian perkara ulang. Diketahui Andri Wibowo Eka Wardana selaku manajer wedding organizer tidak mengantongi izin untuk melakukan kegiatan di Bukit Teletubbies. Padahal Bukit Teletubbies atau Sabana Watangan merupakan area konservasi alam. Bukit Teletubbies ini merupakan kawasan konservasi. Kawasan konservasi itu merupakan kawasan
tertinggi keamanannya itu untuk Taman Nasional. Jadi apapun kegiatan di kawasan konservasi itu harus sepengetahuan dari TNBTS. Ini yang salah satu alasannya. Kemudian juga dia selaku penanggung jawab wedding organizer, nah terhadap pengantin dan krunya, kemudian dengan make up-nya ini sedang kami dalami. Kami berkoordinasi dengan ahli pidana. Nanti juga kami akan melaksanakan gelar perkara. Foto pra-pernikahan tersebut dilakukan 6 September lalu. Saat itu kedua pengantin melakukan sesi foto menggunakan sejumlah suar asap. Salah satu suar gagal menyala lalu meletup dan percikannya membakar sabana Watangan yang hingga kini masih belum tertanggulangi dan mengakibatkan berbagai kerugian bagi alam maupun penduduk sekitar. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Muhammad Syahwan, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk bisa dapatkan informasi bagaimana hingga saat ini upaya pemadaman kebakaran di Bromo, kita sudah terhubung dengan narasumber kami AKBP Wisnu Wardana selaku Kapolres Probolinggo. Selamat malam Pak Wisnu Wardana. Selamat malam Mbak. Baik Pak Wisnu, kami tadi kami dapatkan informasi kendala-kendala apa saja yang dihadapi untuk bisa melakukan upaya pemadaman secara menyeluruh. Adakah langkah Pak untuk bisa mengatasi masalah ini semua? Baik, terima kasih Mbak. Jadi kami menginfokan upaya yang sudah kami lakukan di hari ini dengan tim dari TNBTS, BPBD, Probolinggo, dari Kodim Probolinggo juga, masyarakat peduli, API, kawasan Bromo, kemudian dari komunitas-komunitas yang ada, sudah melakukan upaya-upaya. Salah satunya informasi tadi malam, sebenarnya api sudah padam untuk di kawasan Bromo. Namun mengingat tingginya angin, kencangnya angin yang ada, akhirnya muncul kembali sore tadi 3-4 titik. Nah, saat ini masih kami berupaya secara manual, mengingat dari titik-titik itu berada di tempat yang lumayan ekstrim, yang susah untuk dilakukan pemadaman dengan menggunakan air. Baik, lalu kemudian jika susah, ada medannya susah, kemudian juga alatnya terbatas, apa Pak yang dilakukan Pak? Yang pertama tentunya kami hari Jumat minggu kemarin sudah bertemu dengan Ibu Gubernur, Ibu Kofifa, dan sudah berkoordinasi dari semua stakeholder, salah satunya yaitu solusinya yaitu menggunakan waterbombing dari BNPB, dan itu sudah dilakukan. Sampai sekarang pun sudah dilakukan. Karena titik ini tersebar dan waterbombing itu untuk di satu titik, jadi ini memang membutuhkan waktu untuk melakukan pemadaman. Daripada itu secara manual juga kami bersinergi, bekerja sama stakeholder yang ada yang sudah kami sebutkan tadi, masih melakukan upaya-upaya Mbak. Baik, dibutuhkan waktu berapa lama Pak upaya melalui waterbombing itu Pak? Ya, kami berharap secepatnya bisa padam Mbak, dan didukung oleh faktor alam yang sebagaimana tadi dilihat adanya pusaran angin yang menyebabkan menyala lagi. Ini kan faktor-faktor alam yang tidak bisa kami cegah, Mbak. Betul. Masyarakat juga kami dapatkan informasinya malah banyak yang menyaksikan datang untuk menonton, Pak? Itu sebenarnya mungkin dari relawan-relawan, karena banyak sekali komunitas atau relawan masyarakat setempat yang turut membantu, Mbak. Ini sebenarnya antusias masyarakat untuk membantu memadamkan ini sungguh luar biasa. Tapi kan tentunya dari pertimbangan-pertimbangan dari TNBTS, takutnya kan ini kondisi alam atau kondisi lingkungannya ini sangat terjal, Mbak. Jadi takut juga kita ada apa-apa malah ada yang jatuh atau bagaimana. Malah membahayakan nyawa para relawan ya, Pak? Ya, baik. Pak Wisnu, kita kemudian beralih soal tersangka. Sejauh ini kan masih ditetapkan satu tersangka, Pak. Bagaimana kemudian ada kemungkinan untuk bisa ditetapkan tersangka lainnya? Untuk saat ini kami masih melakukan pendalaman, Mbak. Sebagaimana sudah kami sampaikan bahwa dari Satreskrim dengan dibantu oleh Direktorat Krimsus Polda Jatim melakukan pendalaman terkait dengan penanganan yang sedang kami lakukan.
Baik, Pak Wisnu, ada berapa orang yang sudah diperiksa sebagai saksi hingga saat ini? Sudah dimintai keterangannya? Hari ini dari penjaga pintu masuk di kawasan Bromo sudah kita mintain keterangan, kemudian dari pengelola atau pengendara dari Jeep sudah dimintain keterangan, dan kami sudah berkoordinasi juga dengan ahli pidana dari salah satu universitas di Jawa Timur. Terakhir Pak Wisnu, apakah kemudian pasangan pengantin atau pasangan calon pengantin maksud saya yang melakukan foto prewedding itu juga bisa ditetapkan sebagai tersangka? Bagaimana kemungkinannya? Ya, ini masih dalam pendalaman, Pak. Tentunya nanti perkembangan akan kami beritahukan lebih lanjut. Baik, Pak Wisnu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk memberikan keterangan kepada kami. Selamat malam, Pak. Selamat melanjutkan tugas kembali. Semoga semuanya bisa cepat selesai dan dipadamkan. Terima kasih sekali lagi. Mbak. Mohon doanya. Pastinya Pak Wisnu. Terima kasih Pak Wisnu. Dan berikutnya pemirsa, kita akan lihat kabar mengenai kebakaran juga yang melanda 2 gudang. Memang tidak ada korban jiwa, tapi kerugian yang dihasilkan ini sampai miliaran rupiah. 2 gudang yang berada di Pantai Indah Dadap, Kabupaten Tangerang ludes terbakar dan 7 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Namun akibat banyaknya material plastik yang mudah terbakar, membuat api terus meluas. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugiannya sampai miliaran rupiah. Dan api diduga pertama kali berasal dari gudang peralatan kapal. Api meluas hingga menghanguskan gudang ban yang terletak di sebelahnya. Sebanyak 7 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api yang membesar. Namun para petugas damkar kesulitan karena jauhnya sumber air. Dan berikutnya pemirsa, inilah suasana saat api membakar sebuah bangunan aula di kompleks militer di Pasir Kaliki, Kota Bandung, Jawa Barat. Api terlihat menyelimuti seluruh bangunan berwarna hijau, namun api yang terus membesar sehingga tidak bisa dikendalikan akhirnya menghanguskan bangunan aula dengan luas 115 meter persegi. Pihak kepolisian memberikan data dan juga fakta terbaru terkait ditemukannya 2 jasad ibu dan juga jasad anak di sebuah rumah di Depok yang kondisinya ini sudah mengering dan juga bahkan jasadnya diperkirakan sudah 1 bulan lebih meninggal dunia. Kami akan perdalam informasi mengenai hal ini saat lagi dan juga kita akan dapatkan keterangan ataupun juga pandangan dari psikolog forensik Mas Reza Indragiri yang akan bergabung bersama kita sesaat lagi. Bahwa perkembangan terbaru kita bisa membuka secara lebih jelas lagi terkait file yang ada di laptop yang diduga ini adalah milik daripada 2 orang jenazah yang di TKP yang posisinya ada di ruang kerja daripada suami daripada Ibu Grace. Nah, dari file ini kita bisa membuka lebih besar lagi dan ini merupakan petunjuk yang penting buat kami dan kita padukan dengan surat yang kami temukan juga di kamar daripada Ibu Grace. Dari kedua surat yang ada di kamar maupun yang ada di file ini, ternyata ini ada kesamaan walaupun konteksnya berbeda. Isinya adalah curhat, keluhan-keluhan tentang yang terjadi di keluarga ini. Kita juga menemukan di TKP ditemukannya jenazah ini 2 buah senter dan 2 buah dupa yang berisi bebatuan. Nah, ini yang akan kita teliti kembali ke laboratorium forensik apa jenisnya. Kemudian juga dengan keluarga inti ini terakhir bertemu pada saat tahun 2011, adiknya dan sebagainya. Dan terakhir berkomunikasi hanya rentang berapa bulan yang lalu. Jadi memang
ini hampir sama dengan kejadian Kalideres ya, dengan keluarga inti jauh, kemudian anaknya ini juga belum menikah, sama seperti Kalideres, umur 38 tahun belum menikah. Kita masih bekerja. Tim daripada laboratorium forensik sedang menganalisis olah TKP yang sudah dilakukan sekali, 2 kali, bahkan nanti akan kita adakan lagi olah TKP lanjutan. Sampai kita benar-benar yakin apa yang terjadi di TKP ini. Kasus ini memang mengingatkan kita terhadap kasus yang terjadi di Kalideres beberapa waktu lalu. Kalau Anda juga sudah mendengarkan penjelasan dari Kombes Hengki tadi menyebutkan bahwa ada surat berisi curhatan, kemudian juga file di dalam laptop yang berisi keluhan dari kedua korban, diduga hingga saat ini kedua korban. Nanti kita akan bahas lebih lanjut apa yang bisa ditampilkan, apa yang bisa kita dapatkan dari bukti-bukti yang tertinggal. Mas Reza Indragiri sebagai psikolog forensik juga sudah hadir bersama saya di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Reza. Melihat mendengarkan tadi apa yang dikatakan oleh Kombes Hengki, surat dan sebagainya bercerita mengenai keluh kesah, apakah kemudian ini depresi mereka memutuskan untuk bunuh diri dan sebagainya, Mas Reza? Kita sebetulnya perlu baca secara utuh isi surat itu. Loh, kok kita yang ikut baca? Karena surat itu bunyinya judulnya adalah To You Whomever. Ya. Karena whomever berarti siapapun, maka media, saya, masyarakat yang merasa punya kepentingan dengan isi surat itu, karena boleh jadi ada pesan yang dikirim ke kita, maka perlu untuk tahu. Tapi oke lah, karena isi suratnya tampaknya belum diekspos oleh pihak Polda Metro Jaya, judulnya saja memang sudah memandu kita untuk berpikir kemungkinan depresi. Ya. Kenapa? Mbak Putri, mari kita sepakati bahwa bunuh diri adalah sebuah keputusan yang amat sangat besar, amat sangat serius, sekaligus amat sangat salah. Nah sekarang kita bayangkan juga, ada orang yang menjelang melakukan sebuah perbuatan yang amat sangat serius dan salah itu, ternyata mengirim surat tidak secara spesifik ditujukan ke pihak tertentu. Tidak ke keluarga, tidak ke teman, tidak ke dokter pribadi misalnya, yang dianggap layak untuk menjadi teman curhat. Ya. Tapi surat itu tentang perbuatan yang akan dilakukan itu justru dikirim kepada siapapun. Pemilihan kata whomever berarti siapapun mengindikasikan seolah-olah ada jarak sosial yang sedemikian lebar antara kedua orang ini dengan lingkungan sosialnya. Siapa lingkungan sosial itu? Tadi sekali lagi bisa keluarga, bisa teman dan seterusnya. Kok bisa ya ada orang yang mengambil keputusan sedemikian hebat tapi mengirim surat dengan jarak sosial sedemikian besar? Ini memang merupakan menurut saya salah satu penanda orang yang sedang mengalami affective disorder, gangguan perasaan yang amat sangat hebat. Bentuknya misalnya adalah depresi. Baik, apa penyebab dari disorder tadi, gangguan yang begitu amat hebat, depresi tadi, yang memungkinkan orang itu sampai seperti itu? Riset tentang surat yang dibikin menjelang bunuh diri itu masih sedikit perbendaraannya. Tetapi dari perbendaraan riset tentang yang surat semacam itu yang masih sedikit, ternyata kebanyakan isinya kalau saya singkat menjadi GAS. Yaitu? Guilt, perasaan bersalah. Oke. Kemudian afraid, takut. Dan S, shame, rasa malu yang amat sangat mendalam. Nah, kalau kemudian ini kita jadikan sebagai acuan, maka kita bisa tangkap. Depresinya barangkali tidak jauh-jauh dari 3 kemungkinan suasana hati itu. Baik. Yaitu perasaan bersalah karena sudah melakukan sesuatu yang keliru barangkali, perasaan takut, merasa dikejar-kejar dan seterusnya, dan juga shame, merasa malu. Ada sebuah aib barangkali yang ingin ditutup tapi ternyata terekspos sedemikian rupa. Baik, yang Mas Reza katakan tadi ada gap gitu di antara sosialnya, apakah itu artinya mereka mengucilkan diri? Ya, itu dengan kata lain adalah mereka seolah mengalienasi diri, mengisolasi diri, tidak lagi menemukan teman atau siapapun yang layak untuk dibagi cerita, berbagi isi hati, mendengar keluh kesah, mendapat masukan. Mereka akhirnya memilih untuk kemudian menyimpan perasaan atau penderitaan itu sendirian sampai kemudian memutuskan untuk melakukan tindakan yang salah semacam itu. Ketika kemudian suratnya ditujukan untuk to whomever, artinya ditujukan kepada siapapun yang akan menemukan jasadnya. Dengan adanya kosakata whomever, maka saya memandang bahwa intisari kasus bunuh diri, kalau ini dianggap kasus bunuh diri, sesungguhnya bukan isu penegakan hukum, tetapi barangkali isu sosial, isu kesehatan masyarakat, dan isu-isu di luar penegakan hukum lainnya. Karena itu, tadi saya katakan, betapa pentingnya seluruh pihak yang anggaplah punya kepentingan, termasuk media, untuk tahu isi surat ini.
Karena boleh jadi ada pesan-pesan, ada wasiat, sekaligus ada pembelajaran yang bisa kita tarik untuk mencegah adanya wabah bunuh diri. Saya tidak sedang bermaksud mendramatisasi, dan mudah-mudahan saja tidak demikian. Tapi saya sungguh-sungguh merisaukan ada wabah bunuh diri atau bunuh diri akibat peniruan. Mudah-mudahan tidak. Dan ada kemungkinan juga ini semua kan masih meraba-raba, semua masih serba dugaan. Yang berniat bunuh diri satu, tapi kemudian mengajak orang satu lagi, atau dua-duanya, kan begitu Mas Reza? Seperti halnya pada kasus Kalideres yang sudah disimpulkan sebagai kasus bunuh diri. Saya mengatakan begini, karena di satu TKP dan barangkali di satu waktu ada lebih dari satu jenazah, maka semestinya kita tidak langsung pukul rata mengatakan, oh ini semua pasti bunuh diri. Tidak bisa. Kenapa? Karena boleh jadi ini misalnya, ada satu orang yang bunuh diri dengan cara menenggak zat kimia tertentu yang berbahaya. Tapi bayangkan bahwa ternyata orang tersebut menenggak zat kimia itu karena pengaruh dari pihak lain. Entah itu ditekan, entah itu dibujuk, intinya dipersuasi atau dikondisikan. Nah, sekarang kita bayangkan kalau ternyata orang itu melakukan tindakan fatal karena diperintah, karena ditekan, karena dibujuk, karena dikelabui, karena dipersuasi, karena dikondisi, bukankah itu lebih mengarah pada, pembunuhan? Karena itu tadi saya katakan, kemungkinan bunuh diri masuk akal. Tetapi sekali lagi menurut saya tidak semestinya kita langsung menyimpulkan pukul rata semuanya pasti bunuh diri. 4 kemungkinan tetap harus diinvestigasi. Kematian karena faktor alami, kematian karena kecelakaan, kematian karena bunuh diri seperti simpulan dalam kasus Kalideres, dan yang keempat, kesimpulan tentang adanya pembunuhan oleh sesama orang di tempat yang sama, di waktu yang sama. Baik, Mas Reza, dari pihak kepolisian apa yang harus kita nantikan selain dibukanya apa isi surat tersebut? Jelas, menurut saya langkah yang paling pertama adalah membuat simpulan definitif. Berarti penyebab kematiannya apa? Itu kerja teman-teman kedokteran forensik. 4 kemungkinan tadi harus bisa disimpulkan secara absolut, bukan yang lain. Masing-masing jenazah meninggal karena apa? Itu kedokteran forensik. Setelah itu untuk mencari tahu sebagai informasi atau data pelengkap boleh melibatkan asosiasi psikologi forensik untuk mengetahui kira-kira adakah kemungkinan gangguan tertentu atau komorbiditas tertentu. Artinya gangguannya bukan hanya satu, tapi juga majemuk. Nah, dengan harapan sekali lagi menurut saya karena ini bukan semata-mata masalah atau bahkan jauh dari isu penegakan hukum kalau bunuh diri maka kita punya kepentingan untuk mencegah hal semacam ini terulang kembali. Baik, Mas Reza, terima kasih sudah hadir memberikan pandangan. Kita akan terus tunggu bagaimana hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian. Pemirsa, kita akan jeda sejenak. Saat kami kembali, kami bawa Anda juga untuk bisa melihat harga-harga sembako termasuk juga beras yang naik. Ini dari hari ke harinya. Saat lagi. Pemirsa, harga beras kualitas medium di pasar tradisional Rangkas Bitung, Lebak, Banten sudah mencapai Rp13.200 per liter. Padahal sepekan sebelumnya harga tersebut sudah mengalami kenaikan dari Rp10.000 menjadi Rp12.000 per kilogram. Dan meski harga eceran tertinggi per kilogram beras medium seharga Rp10.900, namun di pasar Sumedang Kota harga per kilogramnya naik menjadi Rp13.500 per kilogram. Sementara untuk harga beras premium sebesar Rp14.000 per kilogramnya. Berikutnya pemirsa, saat kunjungan ke gudang Bulog Dramaga, Presiden Joko Widodo menyalurkan bantuan pangan tunai tahap kedua periode September dan Oktober 2023 bagi penerima manfaat. Penyaluran beras diwakili warga Dramaga dengan menerima beras masing-masing 10 kg dan juga sembako. Ini semua negara sedang mengalami kekeringan El Nino, termasuk Indonesia, meskipun hanya beberapa provinsi, ada 7 provinsi di kita. Oleh sebab itu, saya datang ke gudang-gudang Bulog di sini, nanti di Jakarta, mungkin nanti di daerah, untuk memastikan bahwa stoknya itu ada. Yang paling penting stoknya ada, barangnya ada, berasnya ada. Ada. Sudah yang di dalam gudang 1,6 juta, dalam perjalanan 400 juta, sehingga stok 400 ribu ton, sehingga kan ada stok 2 juta. Biasanya stok kita tuh hanya 1,2, normal 1,2 juta. Ini kita memiliki 2 juta. Sehingga kita tidak usah khawatir.
Kabar mengenai kenaikan beras tadi menjadi penutup jumpa kita pada malam hari ini. Kami akan kembali esok 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai dilewatkan. Saya Putri Viola pamit dan saat lagi Anda bisa menyaksikan program Fakta. Selamat malam. Sampai jumpa esok. Sampai jumpa. Kalau siaran sampai malam gini, biasanya badan aku terasa capek. Supaya badan aku tetap bugar, aku selalu berusaha penuhi kecukupan cairan dan mineral tubuh. Nah, makanya aku selalu minum le mineral yang diambil dari sumber mata air pegunungan dengan kandungan mineral esensial seimbang yang berkualitas. Le mineral kemasannya juga ditutup berlapis loh. Bukan cuma disegel, tapi botolnya juga keras sebelum dibuka. Bikin kita ngerasa aman, bebas dari pemalsuan. Aku tadinya nggak bisa minum banyak. Tapi beda kalau minum le mineral, rasanya enak, nggak bikin enek. Jadi kalau harus tugas keluar lapangan, aku juga nggak perlu khawatir kalau harus beli air mineral di mana aja. Kamu juga jangan lupa rutin minum le mineral ya.